istirahat ya Kak, nanti Kak. Teman di rumah tuh sebagai siswa berprestasi. Bimbingan dan konseling fakultas Yang kali ini akan menemani bulan soal sekolahan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Soal Sekolah bareng aku Alim Syari, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Udah baik kita nggak menyapa teman-teman di rumah nih, karena soal podcast Soal Sekolah juga udah lumayan hiatus beberapa saat yang lalu. Kali ini kita mencoba untuk suasana yang baru. Nah, masih di suasana kota yang mengempar tuh ya sebenarnya. Lumayan di Pekalongan. Ini kita di SMA Negeri 4 Pekalongan. Ya. Kali ini kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Siska. Ya. Siska boleh kenalan dulu sama teman-teman juga. Kenalkan, saya Francisca Josephine Widodo, kelas 11, biasa dipanggil Siska. Siska. Nah, Siska ini akan menemani ngobrol-ngobrol kita di Soal Sekolah ya, ngobrol-ngobrol inspiratif untuk memotivasi teman-teman di rumah semuanya. Nah, Siska ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi ya di SMA Negeri 4. Nih, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Siska semuanya. Terima kasih. Hebat. Karena ini benar-benar luar biasa banget, sangat panjang banget. Ini salah satunya adalah juara 2 English Speech Got Talent. Iya, keren banget. Terus yang kedua ada juara 3 senam kategori pelajar tingkat nasional. Ada juga juara Popdes senam lantai. Wah, kamu suka senam ini berarti? Iya, lumayan. Oke. Nah, Suka gerak. suka gerak ya. Kira ini hobinya seorang yang punya berprestasi ini apa nih, kalau boleh tahu hobinya nih? Hobiku sebenarnya mungkin agak melenceng dari yang tadi, itu berkebun sebenarnya. Berkebun? Ya, berkebun sama berenang. Berenang. Ya, mungkin karena suka gerak itu, dan yang di Semapat kebetulan itu di SMA Negeri 4 kebetulan yang didukung itu ekskul senam. Jadi ya penting lah sekalian gerak-gerak. Nah, berarti emang anaknya nggak bisa diem gitu. Kalau diem malah betul-betul gitu. Oke, kita melanjutkan obrolan kita. Tadi ada fun fact, ada sebuah bisik-bisik bahwa kamu itu adalah ketua organisasi English Club. Iya, benar. Nah, ini ada pinnya tuh di Ya, sini, ini English Club. pinnya. Apa itu English Club tuh apa sih? Coba dong. Jadi English Club itu suatu organisasi ya di SMA Negeri 4 Pekalongan. Ini tuh kayak menampung siswa-siswi yang minat bahasa Inggris. Jadi waktu itu kan waktu MLS biasanya ada kayak apa ya namanya, kayak promosi organisasi Indonesia Berirah nanti. Jadi kan ini organisasi aku dan organisasi yang lainnya itu kayak promosi. Nah, lalu rutin anak-anak yang minat ada jadi jadi nanti kita lihat itu gitunya apa aja tuh nanti biasanya? kita yang dari biasanya Terus juga lalu kamu kita juga sebagai ada duta speech, Adiwiyata. terus kita Apa itu belajar duta vocabulary dan ada newscasting juga. Duta Adiwiyata itu sebenarnya lanjutan dari P5 yang tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi tema gaya hidup berkelanjutan itu lalu dipilih Duta Adiwiyata SMA Negeri 4. Itu prokernya itu waktu itu saya menanam tanaman hidroponik yang ada actionnya tetap di sekolah ya? Iya, Nanam tetap di hidroponiknya itu di sekolah. Oke, ini adalah fun fact. Seru juga, bagus juga sih kamu sebagai ketua dan di Duta Adiwiyata ini sebagai Duta Adiwiyatanya. Duta Adiwiyatanya, keren banget sih. Tuh, ini pencapaian yang luar biasa. Tentunya dengan juga tadi lomba-lomba ini, aku pengen nanya nih. Menurut kamu dari sekian banyak lomba kejuaraan yang sudah kamu juarai, achievement mana yang menurutmu ini kayak, wah ini achievement besar nih buat aku nih, yang menurut kamu ini sebagai kamu nggak nyangka berada di titik itu gitu loh, coba. Apa? Mungkin kalau lomba yang di bidang akademis itu ada lomba yang juara 2 speech contest itu tingkat kota. Tingkat kota. Lalu kalau buat bidang non akademisnya itu mungkin saya bangga saya telah jadi juara 3 di senam pelajar tingkat nasional. Senam pelajaran tingkat nasional. Kalau speech itu ada temennya atau cuma sendiri? Speechnya sendiri. Speechnya sendiri. Kalau yang senam itu satu tim. Kita Satu satu tim. tim 5 orang. satu tim 5 orang. Nah ini, aku kepo banget nih. Gimana sih persiapan kamu? Aku pengen lebih kepo yang English Speech Got Talent. Nih, persiapan kamu mengikuti lomba speech itu apa aja sih? Pertamanya aku tahu lomba ini dari pembimbing dan pembina English Club sendiri. Nah, lalu ditawarin di grup tuh siapa aja nih yang minat ikut. Nah, lalu aku dan temanku itu juga join ke lombanya gitu. Lalu kita di sana bikin naskah, kan naskahnya bikin sendiri ya. Temanya bebas, lalu di situ kita latihan terus sama pembinanya. Nah, itu sampai di hari H juga sebelum maju kita juga masih latihan kayak gitu. Terus pas hari H ya puji Tuhannya sih kita nggak grogi dan nggak gugup ya, jadi nggak lupa sama naskahnya. Tentunya dengan latihan yang
lumayan kenceng juga ya, berarti ya memang usaha nggak mengkhianati hasil itu bener adanya gitu kan, akhirnya kayak gitu. Nah, gimana sih respon-respon orang terdekatmu ketika tahu kamu menang juara 2 gitu? Sebenarnya responnya mungkin baik ya, tapi kadang suka kok sibuk banget sih gitu, apalagi orang-orang rumah ya gitu. Kayak kan banyak ya kegiatan kan bikin kita kayak jarang di rumah ya Kak. Itu orang tua kadang kayak nanyain kok hari Sabtu dan Minggu tetap ke sekolah ini ngapain gitu. Padahal kan banyak yang harus diurus kayak gitu. Respon kamu gimana tuh ketika Seneng hal kayak gitu? Enggak, maksudnya respon kamu ketika mereka orang tua bilang kayak gitu ya. gimana? Sebenarnya berusaha mungkin menjelaskan sih kayak ya kan aku ikut ini, berarti sebentar lagi tuh ada event ini, aku jadi panitianya nih, aku harus nyiapin kayak gini gitu. Gitu ya. Terus ketika kamu ikut kayak gitu kan pasti itu kamu bilang kamu sibuk ya, apalagi sekolah kan ada tugasnya sendiri sebenarnya. Iya, nah, kamu merasa capek gak sih dengan hal yang seperti itu? Sebenarnya kalau capek ya mungkin, tapi kan di organisasi ini kan kita nggak sendirian ya. Jadi sebisa mungkin aku tetap minta bantuan orang lain dan nggak mungkin aku tuh ngerjain sendirian gitu. Karena dulu aku ngiranya itu aku bisa ngerjain sendiri, tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Namanya itu organisasi emang harus bersama-sama sih gitu ya. Oke. Dari apa ya? Mungkin ketika kamu ini kan dapat kejuaraan yang begitu apa ya? Awarded lah ibaratnya kayak achievement yang luar biasa. Pernah nggak kamu merasa di titik kayak titik terendahmu gitu? Apa kira-kira titik terendahmu itu di bagian mana ketika mengikuti itu? Mungkin saat ini sih, saat lombanya itu jauh dari rumah gitu, kayak transportasi ke sana, lalu persiapannya sebenarnya kalau buat persiapan sih saya nggak begitu keberatan ya, cuman mungkin saya lebih titik terendah itu kayak saya jarang jadi kumpul sama keluarga gitu. Jadi waktu yang dihabiskan sama keluarga itu kayak jadi berkurang. Jadi berkurang gitu. Itu akhirnya bikin kamu sedih gitu ya. Nah, terus setelah kamu kan tadi lomba-lomba seperti ini, kayak ya intinya ini luar biasa sekali lah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih harapan kamu untuk jenjang karirmu selanjutnya? Untuk selanjutnya kan otomatis saya pingin kuliah ya, karena saya berada di SMA. Saya nanti bakal ambil prodi jurusan statistika di mungkin di universitas negeri ya. Nah, lalu saya pingin kerja kayak ikut BUMN gitu. Nanti bakal jadi manajer atau eksekutifnya di BUMN gitu ya. Pokoknya intinya ya kuliahnya di jurusan statistika. Wah, keren banget sih, kamu suka banget sama numerik-numerik kayak gitu ya. Keren. Kamu tahan mumet berarti ini anaknya. Oke, nah itu sharing-sharing, terima kasih banget yang udah dibagikan ke teman-teman yang di rumah. Kita benar-benar terima kasih. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk melangkah maju dan juga kamu melaju ke depan dan terus meraih cita-cita setinggi-tingginya gitu. Oke. Dan juga teman-teman di rumah, jangan lupa pastikan juga masa depan teman-teman di Universitas PGRI Semarang. Lebih keponya lagi di bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di ugris.ac.id. Jangan lupa untuk kepoin lagi di website-websitenya. Banyak banget achievement juga mahasiswa-mahasiswa dari Ugris di sana. Oke, gitu aja. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di karena udah siang nih jadinya suka nggak fokus gitu ya. Oke, kita berdua mengucapkan terima kasih aja. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah dan sampai jumpa di soal sekolah selanjutnya. Dadah.